Yuk. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun tabi ngalimullah. Abang semangat. Abang PPK. Salam PPK. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk jari. Kalau kau suka hati tepuk jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk jari. Kalau kau suka hati bilang oke. Kalau kau suka hati bilang halo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hari ini masuk semua gak ya? Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan sehingga hari ini bisa masuk semua. Nah, hari ini Ibu akan membacakan dongeng yang berjudul apa ya? Yang berjudul Labu di Dalam Kendi. Nah, Labu di Dalam Kendi. Pada suatu waktu, seorang raja pergi ke dataran luas untuk berburu rusa. Secara tidak sengaja, sang raja terpisah dari para pengawalnya. Sambil berkeliling mencari para pengawalnya, sang raja tidak sengaja melihat gubuk yang dikelilingi oleh tanaman. Tanaman yang subur itu dirawat oleh seorang gadis muda. Sang raja menghampiri gadis itu dan berkata, "Katakan padaku, nak, tanaman apa yang kamu tanam di sini?" Sang gadis itu langsung mengenali sang raja dari pakaian dan mahkota yang dikenakannya. Gadis itu kemudian menjawab hormat, "Hamba memelihara labu tuanku raja." Pada saat itu kebetulan sang raja sedang haus. Jadi dia meminta air dingin kepada gadis itu. Gadis itu menjawab, "Wahai raja termasyur, hamba memiliki air sumur yang diminum. Namun airnya tidak dingin. Air yang dingin air di dalam kendi itu tidak layak untuk tuanku minum." Sang raja menjawab, "Jangan pikirkan kendinya. Pada saat ini aku sangat haus. Aku hanya membutuhkan air dingin untuk diminum." Gadis itu bergegas pergi ke rumahnya untuk mengambil kendi berisi air itu. Kemudian diberikannya kendi itu kepada sang raja. Setelah menghabiskan air di kendi tersebut, sang raja mengembalikan kendi itu. Tidak disangka-sangka, gadis itu melempar kendi ke atas batu. Kendi hancur berkeping-keping. Sang raja heran melihat tindakan aneh gadis itu.
Dalam hatinya, raja berpikir bahwa gadis itu tidak mempunyai sopan santun sama sekali. Kamu mengetahui bahwa aku seorang raja. Namun mengapa setelah aku kembalikan kendi itu kepadamu, kamu langsung melemparkannya hingga hancur? Lalu gadis itu menjawab, alasan hamba memecahkannya karena sebenarnya kendi itu adalah kendi peninggalan mendiang ibuku. Alasan yang lain karena aku tidak ingin orang lain menggunakan kendi yang sudah tersentuh oleh tuanku raja. Artinya, hanya tuanku saja yang boleh memegang kendi berharga peninggalan mendiang ibuku. Mendengar hal itu, hati sang raja tersentuh. Dalam hatinya, dia merasa tersanjung. Dia juga kagum pada tindakan gadis itu dan memutuskan bahwa dia adalah gadis yang baik dan berbudi luhur. Ketika raja berhasil bertemu kembali dengan para pengawalnya dan kembali ke kota, raja teringat kembali pada gadis penanam labu. Dia bertanya-tanya apakah gadis itu sepintar dan berbudi luhur seperti yang dia pikirkan. Setelah beberapa waktu, pada suatu hari sang raja memerintahkan seorang pengawalnya membawakan sebuah kendi kepada sang gadis. Ada gambarnya ya, gadis dan labu, membawa labu. Selanjutnya, kendi itu memiliki bukaan di bagian atas yang hanya dapat dimasuki oleh. Oke, dari cerita apa tadi judulnya ya? Labu dan raja. Oke, dari cerita tadi coba anak-anak ada sikap apa yang ada di cerita tersebut? Karena kendi itu hanya boleh dipegang oleh raja. Ya, itu sikap apa? Jujur. Iya, benar sekali. Tadi ada sikap jujur di dalam cerita tadi. Kenapa? Karena tadi gadisnya ditanya raja kok setelah diminum air yang ada di kendi, kendinya dibuang, dipecahin. Kenapa? Nah, gadis itu dengan jujur menjawab, karena kendi itu hanya boleh dipegang oleh raja. Jadinya saya pecahkan biar tidak dipegang orang lain. Ya. Lalu sikap apa lagi? Ayo. Disiplin. Oh, disiplin. Dari mana disiplin tadi ceritanya? Itu menanam labu itu tumbuh subur. Oh iya, benar sekali. Kalau tidak disiplin, maka gadis itu menanam labunya tidak subur ya. Karena dengan disiplin dia, maka tumbuhlah subur labu-labunya. Ya, dia menyiram labu itu, mengurusi supaya labu itu tumbuh subur. Sekarang ibu tanya, kalau sikap disiplin anak-anak di dalam sekolah ini bagaimana? Contohnya apa? Belajar. Ayo, sikap apa yang dapat kita lakukan? Piket kelas. Iya, boleh. Kita disiplin melakukan piket kelas. Terus Disiplin belajar di rumah. disiplin belajar di rumah boleh. Terus masuk dengan tepat waktu. Jangan gurunya sudah di dalam, tapi anak-anak baru masuk, namanya tidak disiplin. Disiplin mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Dan dalam sikap disiplin itu juga ada tanggung jawab. Kalau bu gurunya disuruh mengerjakan tugas, maka harus segera dikerjakan. Sekarang Bu tanya, kalau tanggung jawab kita di rumah, Membersihkan rumah. iya boleh membersihkan rumah. Jangan di rumah. Ya, iya, Belajar di rumah. belajar. Membersihkan rumah. Iya, mencuci piring adalah membantu orang tua. Tanggung jawab. Orang tua di rumah. Iya, itu tanggung jawab seorang anak terhadap orang tua di rumah. 3. Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini kesimpulannya
Di dalam cerita labu di dalam kendi kita dapat melakukan sikap jujur, disiplin, serta tanggung jawab. Tadi tanggung jawab di sekolah apa yang bukan anak? Piket Apa? kelas. Iya, piket kelas. Belajar. Membersihkan kelas itu merupakan tanggung jawab seorang siswa di sekolah.